Polda Kaltim melalui Direktorat Reserse Narkoba menggelar konferensi pers pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu yang berhasil diungkap seberat 30.000 lebih gram yang bertempat di ruang rapat Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim. Memasuki hari kelima jelang Lebaran, sejumlah pemudik mulai memadati stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat untuk melakukan perjalanan menuju kampung halaman. Kapolres Kapuas Hulu mengecek kesiapan pos pengamanan Lebaran Operasi Ketupat Kapuas 2024 di kawasan Masjid Agung Putu Sibau dan pos terpadu di Bandara Pangsuma Putu Sibau. Selamat sore pemirsa, Prasetyo Utama kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah Prasetyo Utama selengkapnya. Polda Kaltim melalui Direktorat Reserse Narkoba menggelar konferensi pers pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu yang berhasil diungkap seberat 31.000 gram lebih, bertempat di ruang rapat Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim. Polda Kalimantan Timur melalui Direktorat Res Narkoba menggelar konferensi pers pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu yang berhasil diungkap seberat 31.824 gram bertempat di ruang rapat Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur. Konferensi pers pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu ini dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Pol Artanto, didampingi Kasubdit 1 Ditres Narkoba bersama Kasubdit Penmas Bithumas Polda Kaltim, beserta perwakilan dari Pengadilan Negeri Balikpapan dan perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Samarinda. Kombes Pol Artanto mengatakan pemusnahan sabu-sabu ini berasal dari pengungkapan 2 tersangka yaitu MY bersama MS dengan total barang bukti seberat 32.654 gram. Ya, hari ini kita melaksanakan giat pemusnahan barang bukti sesuai dengan SOP proses penyidikan, di mana setiap barang bukti narkoba dalam waktu cepat harus segera dimusnahkan dan sebagian barang bukti itu disisihkan untuk proses pengadilan atau pembuktian. Yang dimusnahkan 31 dikurangi tadi ya, kurang lebih 31 kilo. Kemarin sudah kita sisihkan untuk sebagian untuk pembuktian di pengadilan. Seluruh barang bukti sabu tersebut seberat 32.654 gram disisihkan untuk uji laboratorium BPOM Samarinda dan yang dimusnahkan sebanyak 31.824 gram dengan cara bersama-sama di blender dan dilarutkan ke dalam air. Berdasarkan barang bukti dan hasil pemeriksaan uji BPOM Samarinda, maka tersangka MY bersama MS mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dikenakan pasal 114 ayat 2 junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Kepolisian Resor Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 35 kg
yang merupakan hasil penyitaan pada 22 Maret di Pelabuhan Tanjung Kalian. Kepolisian Resor Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 35 kg yang merupakan hasil penyitaan pada 22 Maret 2024 di Pelabuhan Tanjung Kalian. Pemusnahan barang bukti ini digelar di Gedung Catur Prasetya Mapolres Bangka Barat. Kegiatan ini dihadiri Bupati Bangka Barat, BNN Provinsi Bangka Belitung, Direktorat Narkoba Polda Bangka Belitung, dan seluruh pejabat Forkopimda setempat. Pemusnahan sabu-sabu ini dilakukan dengan cara di blender, selanjutnya dicampur dengan cairan pembersih lantai dan dibuang ke dalam septic tank. Kapolres Bangka Barat AKBP Ade Zamra menyatakan, pemusnahan barang bukti ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau upaya penyelewengan barang bukti. Pertama-tama nanti kita nanti dibuang di septic tank. Jadi kalau yang masih ada niatan mau coba-coba untuk menguapkan lagi ya septic tank nanti bongkarnya itu ya. Tambah lagi itu udah dicampur dengan Wipol itu ya. Wipol. Jadi sudah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan ataupun upaya-upaya menyelewengkan barang bukti ini sangat kita cegah dengan semaksimal mungkin kira-kira itu. Barang bukti sabu-sabu yang dimusnahkan ini merupakan hasil penyitaan barang bukti dari 2 orang pelaku, yakni Dika 26 tahun dan Sin 27 tahun yang saat ini masih dalam proses melengkapi berkas. Selain 2 pelaku tersebut, dalam kasus ini polisi masih mengejar 2 pelaku lain berinisial F dan Y yang saat ini ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Bupati Bangka Barat Sukirman mengapresiasi kesigapan polisi yang berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba di Pelabuhan Tanjung Kalian. Dari Humas Polres Bangka Barat, Polda Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, momen apel gelar pasukan Operasi Ketupat Semeru 2024 dimanfaatkan oleh Polres Jember memusnahkan barang bukti hasil penangkapan Operasi Pekat Semeru 2024 di lapangan Satpas Polres Jember. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya miras dan knalpot tidak sesuai spesifikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik pembantu dinyatakan bahwa barang bukti tersebut bersifat berbahaya atau terlarang atau dilarang untuk diedarkan. Pemusnahan barang bukti hasil dari operasi pekat yang 2 minggu lalu telah kita laksanakan. Alhamdulillah Polres Jember secara umum mendapatkan peringkat ketiga sejajaran Polda Jawa Timur. Apresiasi untuk kita semua, terutama juga bagi masyarakat di Kabupaten Jember. Beralih ke Polres Purworejo, pemirsa melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Ketupat Candi tahun 2024. Dalam operasi ini, seluruh Indonesia telah dipersiapkan 5.784 pos yang terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu guna memastikan keamanan dan kelancaran jalannya arus mudik Lebaran. Apel gelar pasukan Operasi Ketupat Candi tahun 2024. Siap dimulai. Kami sampaikan bahwa kegiatan pada pagi hari ini kita melaksanakan
apel gelar pasukan ketupat candi tahun 2024. Kami beserta Forkompinda dan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Purworejo bersama-sama melaksanakan gelar operasi ketupat candi tahun 2024 serta sekaligus pemusnahan miras dan pemusnahan knalpotbrok dalam rangka hasil gelar operasi, dan kita semua konsisten bahwa segala macam pelanggaran khususnya di Kabupaten Purworejo akan kita tindak dengan tegas. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa beberapa pos-pos yang sudah kita siapkan terkait dengan persiapan untuk pengamanan operasi ketupat candi 2024, yang mana kami sampaikan pos berjumlah total adalah 12 pos. Sementara itu, Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melakukan patroli dan sidak ke beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum yang ada di wilayah Ngawi, Jawa Timur. Tim gabungan Polres Ngawi bersama Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi melakukan pemeriksaan takaran di setiap mesin pengisian BBM di SPBU di Jalan PB Sudirman. Sidak ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan BBM aman sehingga masyarakat tidak dirugikan ketika mengisi BBM. Kapolres Ngawi AKBP Argo Wiono melalui Kasih Humas Ibtu Dian menjelaskan bahwa sidak ini tidak hanya dilakukan di satu titik, tetapi di semua SPBU yang ada di wilayah Ngawi. Kita dari Polres Ngawi menindaklanjuti perintah dari Bapak Kapolri. Polres Ngawi telah melakukan sidak terhadap beberapa SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi dan tidak ditemukan kecurangan ataupun oplosan campuran seperti yang ada di daerah lain. Jadi tujuannya untuk memastikan stok SPBU aman untuk selama mudik Lebaran untuk masyarakat, ya, jadi tersedia dan juga tidak ada kecurangan di pihak SPBU. Kita dari Polres Ngawi melaksanakan patroli sesering mungkin untuk di beberapa SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.